tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, biarlah melalui pujian ini menjadi sebuah deklarasi atas iman kami dan hati kami, bahwa tidak ada yang kami andalkan selain Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami berterima kasih untuk kebersamaan kami di rumah rohani yang Tuhan boleh berikan buat kami, yaitu Alpha Center. Kami percaya ini rumah rohani yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami untuk kami boleh bertumbuh bersama-sama di tempat ini. Disinilah kami mengenal akan kasih Tuhan. Di sini kami mengenal akan kebaikan Tuhan. Bahkan di sini kami mengenal akan pribadi-Mu yang ajaib dan luar biasa. Dan di sini juga Tuhan kami dibentuk. Di sini kami boleh dikikis kedagingan kami. Kami diproses secara ajaib. Bahkan kami bersyukur untuk kekuatan-Mu Roh Kudus, sehingga Engkau boleh membuat kami boleh ada hingga hari ini. Kami bisa menerima satu sama lain. Kami tahu itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami boleh sama-sama berkumpul untuk sebentar, kami menikmati sebuah pembekalan yang Tuhan berikan, siapkan bagi kami. Kami sangat bersyukur dan minta Engkau menyertai kami. Biar di pertemuan ini Tuhan akan menjadi langkah yang terbaik, langkah awal kami yang tepat untuk kami melangkah di tahun 2021. Kami ada di sini Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Kami ada di sini Tuhan untuk menghidupi akan firman-Mu. Dan kami semua di sini, sadarkan kami semua bahwa kami ini adalah utusan-utusan dari kerajaan sorga. Engkau mengutus kami untuk ada di bumi ini, untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu yang belum selesai di atas muka bumi. Mari beri hati buat kami Tuhan, untuk kami boleh menangkap isi hati Tuhan, dan kemudian kami melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu, biar Roh Kudus mengurapi, sehingga yang nampak adalah kesempurnaan Tuhan yang begitu luar biasa memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pertemuan ini dari awal sampai akhirnya dalam berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara sudah mengisi daftar hadir ya. Sudah semua? Sudah. Siapa yang belum angkat tangan? Yang belum ini berarti tadi agak sedikit lewat. Silakan boleh diisi. Cukup paraf saja dan nomor handphone, kemudian nomor rekeningnya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya bersyukur, saya bersuka cita karena sore hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di tempat ini. Amin. Terima kasih yang sudah mengorbankan waktunya untuk bisa bersama-sama kumpul di sini. Saya menyadari saudara punya kesibukan, bahkan ada yang tidak sempat pulang ya, Pak Apeng, Bu Afong. Siapa yang tidak sempat pulang, angkat tangan. Wah, luar biasa. Kasih tepuk tangan semuanya. Wow, ya. Hari ini memang ada beberapa saudara yang izin karena memang kondisi tahun baruan dan mereka harus open house, jadi saya memaklumi ya. Dan kami juga minta maaf karena mungkin di tahun inilah Alpha Center mulai menemukan sesuatu yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dulu nggak pernah kita tahun baruan ya. Tahun 2021 ini kita baru tahun baruan. Jadi kami mohon maaf beberapa saudara yang mungkin harus open house, yang nanti hanya mengikuti lewat rekaman. Saya minta maaf karena ini semua di luar pemikiran sebelumnya. Dan saya bersyukur kalau kita hari ini bisa ketemu bersama-sama. Bapak Ibu Saudara boleh lihat dulu kanan kiri muka belakangnya. Anda lihat saudara-saudara kita, wah wajahnya luar biasa. Masih ada senyum sukacita kan? Ya, luar biasa. Terima kasih. Oke, nah tema pertemuan kita hari ini mungkin sebagian kita akan sedikit bertanya-tanya, sebenarnya ada apa ini ya? Hari ini saya
akan jadikan satu momen yang sangat penting bagi saudara yang sudah memutuskan untuk menjadi bagian dari Alpha Center, tentunya dengan Anda berkorban untuk ikut member class. Jadi hari ini pertemuan khusus bagi mereka yang sudah mengikuti member class 101 dan 201. Nah, oke. Nah, ketika kita ada di sini, ketika kita ada di Alpha Center, tentu kita ada tanggung jawab, ya, ada komitmen, ada visi, dan ini yang saya ingin kita semua bersama-sama belajar. Ya, saya mulai dengan ini, kebiasaan umum, ya, dari jemaat member, ya, kita nggak usah bicara yang belum member, ya. Kebiasaan umum dari jemaat member itu adalah lupa sama komitmen. Ya, ingat waktu tanda tangan? Tanda tangannya ingat, Pak, isinya lupa, ya, betul kan? Waktu itu apalagi yang angkatan 1. Siapa angkatan 1 angkat tangan? Angkatan 1. Wes, angkatan 1 ini pasti lupa semua isinya. Ya. Karena angkatan 1 ini member kelasnya paling lama, 9 jam, Saudara. Mereka 9 jam. Kita kadang-kadang lupa akan komitmen visi utama dari pelayanan. Ya, karena itu di pertemuan kali ini saya ingin membahas, meskipun saya tidak akan berlama-lama, tetapi saya ingin kita bisa mengambil satu bagian pentingnya. Mari kita akan baca sama-sama Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7 ini bersama-sama. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila mereka duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Amin. Firman Tuhan sendiri yang mengajarkan, kita harus mengajarkan, kita harus memberitahukan itu secara berulang-ulang. Katakan sama-sama, harus berulang-ulang. Amin. Kalau ngajari itu memang harus berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu gimana? Di sini dikatakan begini, kalau waktu kamu duduk di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu kamu bangun, ini penting sekali. Nah, karena itu di awal mengenai komitmen kita dalam pelayanan di Alpha Center, saya harus mengingatkan kembali. Oke? Jadi itu yang penting. Nah, apa komitmen dari jemaat member? Kita sudah pelajari ini sebenarnya di member kelas 101, bahwa komitmen kita adalah bertumbuh menjadi jemaat member yang melayani dan terlibat dalam misi kerajaan Allah. Masih ingat ini ya? 5 lingkaran komitmen. Ya. Di 5 lingkaran komitmen, komitmen pertama, lingkaran komitmen yang pertama itu bicara tentang orang yang ada di luar. Atau gambaran kita dulu masih di luar sana ya. Kita dulu belum kenal Tuhan, atau kita belum kenal Alpha Center, kita ada di luar. Nah, pasti ada keluarga Alpha Center yang mengajak saudara, mulai berkata, ayo say, ke gereja saya say, gitu ya. Itu keluarga Alpha Center ngajak. Tujuannya apa? Supaya Anda dari luar itu bisa masuk ke dalam lingkaran komitmen yang kedua. Amin. Nah, setelah Anda dibawa oleh teman, oleh saudara, oleh keluarga, Anda ada di ruangan ini, Anda di gedung ini, Anda beribadah bersama-sama dengan kita, Anda belum langsung jadi member. Saudara akan disebut sebagai jemaat simpatisan. Ya, datang, duduk, nyanyi sama-sama, kolektor sama-sama, ya, dengarkan firman Tuhan sama-sama. Nah, sampai di sini Pak Kris teriak-teriak, bagi saudara yang belum ikut member kelas, segera daftar setelah ibadah ini selesai. 6 bulan dia ngomong, nggak ada satupun yang mau nyantol, nggak ada yang daftar. Begitu dicolek-colek, ayo daftar, baru daftar kan. Nah ini Pak Kris nih kerjanya di sini nih. Lalu saudara ikut member kelas 101, wah. Ikut member kelas 101, sudah jadi member. Nah, setelah jadi member, hari itu ketika Anda tanda tangan, Anda baru resmi jadi jemaat member. Nah, setelah jadi jemaat member, lagi Pak Kus ngomong, segera akan diadakan member kelas 201. Ya, tujuannya apa? Membawa setiap jemaat dari member, mereka bisa jadi jemaat yang melayani. Mari katakan sama-sama,
Dari jemaat member menjadi jemaat yang melayani. 2, 3. Amin. Nah, belum selesai sampai di sini. Goal kita itu ada di sini. Ya, goal kita itu ada lingkaran komitmen yang kelima, yaitu kita menjadi jemaat yang bermisi atau melakukan misi. Di sini yang misi cuma satu, misi Sabtono. Tapi jemaat yang melakukan pelayanan misi harusnya kita semua. Amin. Nah, inilah yang menjadi goal kita. Komitmen dari keluarga Alpha Center adalah menjadi jemaat member yang melayani dan terlibat dalam misi kerajaan Allah. Dari saudara di luar, kita mau bawa saudara, giring saudara, sampai akhirnya kita semua ada di lingkaran komitmen yang kelima. Ya, kalau jemaat masih mikirin dirinya sendiri, itu belum sampai kepada goalnya, tujuannya. Saya percaya begini saudara, ketika Anda masuk di sini, pertama kali masuk, saudara masih mikir gini, jangankan buat dia, buat kami aja masih kurang gitu ya. Mau memberi, oh jangankan memberi, itu pertama-tama pasti Anda akan begitu. Tetapi setelah Anda terima firman, diajar, dibimbing di tempat ini, maka tentu saudara mulai berpikir untuk berbagi dengan orang lain. Amin. Itulah yang namanya kita bertumbuh bersama-sama. Oke. Nah, pertanyaannya gini, sudahkah Anda jemaat member? Di sini saya pastikan tidak ada yang tidak member ya. Semua sudah member. Saya tuliskan di sini. Sudahkah Anda yang adalah jemaat member itu melayani dan terlibat dalam misi kerajaan Allah? Siapa yang belum terlibat dalam pelayanan di sini, coba angkat tangan dengan rendah hati. Yang belum terlibat dalam pelayanan di gereja ini, angkat tangan. Duh. Oke, kok yang jujur 2, yang lain nggak jujur ini. Saya balik pertanyaannya. Siapa yang sudah terlibat dalam pelayanan di gereja ini, apapun bentuknya, angkat tangan. Oke, pelayanannya itu mulai dari, di sini semua pelayanan berharga ya. Mulai dari usher, mulai dari Bible gathering, mulai dari tim doa, mulai dari sekolah minggu, mulai dari perjamuan kudus, mulai dari kolektan, mulai dari singers, WL, tim musik, pengkhotbah, multimedia, apa lagi? Yang belum? Parkir. Tobat loh kalau Pak Sabtono udah ngomong parkir katanya. Oke, ngerti maksudnya? Nah, siapa yang sudah terlibat ambil bagian di bagian pelayanan yang sudah ada tadi, angkat tangan. Saya mau tengok baik-baik ya, supaya kateleanku punya mata. Oke, terima kasih, turunkan tangan. Berarti yang tidak angkat tangan tadi boleh angkat tangan? Ayo yang belum angkat tangan, angkat tangan. Oke. Tolong Pak, Pak Aki yang mau catat itu, mau difoto dulu. Coba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, gini Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan buat keluarga Alpha Center. Terima kasih. Saudara, kalau saudara sudah member, pastikan saudara mau terlibat dalam pelayanan. Amin. 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 Kayak pisang goreng, habis digoreng kalau kecelup es batu. Amin. Ya. Mau melayani, amin. Katakan sama-sama, saya harus terlibat dalam pelayanan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, apa komitmen jemaat member Alpha Center? Tadi yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Saya harus berkomitmen untuk melayani dan terlibat dalam misi kerajaan Allah. Dan saya harus berkomitmen, 2, 3. Untuk melayani dan terlibat dalam misi kerajaan Allah. Amin. Mengapa? Pertanyaannya. Nah, Alpha Center ini gereja yang punya visi. Katakan sama-sama, Alpha Center adalah gereja yang punya visi. 2, 3.
Alpha Center adalah gereja yang punya visi. Nah, visi kita apa? Ini harus tahu ya. Visi kita adalah, baca kencang-kencang, 2, 3, memenangkan 3.000 jiwa bagi yes gitu ya. Oke, ngomongnya memenangkan 3.000 jiwa. Kalau kayak orang nggak dikasih makan nasi, kayak dikasih makan kue pancong gitu loh. Oke, visi Alpha Center apa? Memenangkan 3.000 jiwa bagi Tuhan Yesus. Wah, kurang kencang sedikit. Sudah ada pisang gorengnya. Oke. Apa visi Alpha Center? 1, 2, 3. Amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Ya. Kita punya goal yaitu memenangkan berapa tadi? Memenangkan 3.000 jiwa. Amin. Waktu kita mulai reborn menjadi Alpha Center gereja kita, saya mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kira-kira saya dikasih visi berapa? Gitu ya. Waktu itu jemaat masih 30-an. Saya mikir 120. Terlalu kecil. Jadi kalau saya membuat sesuatu, menulis sebuah angka, saya selalu ingat, saya selalu ikut apa yang ada di Alkitab. Saudara ingat, kalau apapun yang saudara buat, buatlah seperti apa yang tertulis di Alkitab. Ingat khotbah minggu lalu, ada seorang bernama Samuel Colgate. Ingat? Berapa anaknya? 11 anak. Semua anaknya itu dikasih nama sesuai dengan nama-nama yang ada di dalam Alkitab. Dan apa yang terjadi saudaraku ya, Samuel Colgate bukan hanya punya anak 11 namanya sesuai dengan Alkitab, tapi hidup mereka, usahanya mereka, itu diberkati sesuai dengan Alkitab. Katakan amin. So rindu hidup sudah diberkati seperti janji firman Tuhan, amin. Mulai lakukan seperti yang firman Tuhan. Nah, demikian juga dengan ketika Alpha Center membangun sebuah visi, berapa kira-kira jumlahnya? Ya, kalau 100, waktu murid-murid pertama, saya lalu diingatkan tentang murid-murid pertama. Tuhan Yesus cari murid berapa pertama kali? Murid Tuhan Yesus berapa? 12. Dari 12 berkembang menjadi berapa? Saya hanya mengingat yang ada di Kisah Rasul, 12 murid itu, lalu mereka menjangkau 120 orang. Lalu itu level kedua, berarti saya berpikir dari 12 jadi 120. Terlalu kecil bagi Tuhan. Tapi setelah 120 ada angka berikutnya yang ditulis oleh Kisah Para Rasul. Petrus khotbah di hadapan 3.000 jiwa. Lalu saya bilang, Tuhan, aku minta 3.000 jiwa. Dan ini menjadi goal kita sama-sama. Sejak dapat visi itu, kita lalu berdoa. Doanya apa? Tuhan, kami minta 3.000 jiwa. Makanya kalau Anda ingat kembali, nanti saya akan mengulangi kembali, dan beberapa saudara yang mungkin baru mengikuti kita, saya ingin ingatkan setiap saudara, kalau doa makan, ingat berdoa 3.000 jiwa. Amin. Kecuali beberapa hal yang bisa di-excuse, bisa dimaafkan, itu kalau saudara lagi memimpin di tempat umum, gitu ya. Nah, itu boleh Anda tidak pakai. Tapi selama saudara berdoa makan untuk dirimu sendiri, Anda berdoalah dengan berkata begini, Tuhan, terima kasih untuk 3.000 jiwa yang Tuhan bawa di penggembalaan kami Alpha Center, gitu ya. Oke, jadi kalau saudara berdoa, kalau saudara makan, semakin banyak makan, semakin banyak jiwa dimenangkan. Amin. Makin cepat, karena 3 kali Anda makan, 3.000 jiwa cepat datang. Anda 7 kali makan, 3.000 jiwa cepat datang. Amin. Loh, jujur, Natal kemarin jemaat sudah pada berdiri semua. Kursinya sudah kurang. Itu karena saudara banyak makan. Karena ketika Anda banyak makan, maka Anda akan banyak berdoa. Oke? Ingat-ingat kalau makan doanya gimana? Oke, kita latihan sama-sama ya. Terima kasih Tuhan untuk
Sebentar, kalimatnya saya tata dulu. Ya, doanya saya tata. Kalau perlu Anda rekam, Anda ingat, Anda tulis, Anda catat. Terima kasih Tuhan untuk 3.000 jiwa yang Tuhan sudah bawa di penggembalaan kami Alpha Center. Bisa? Sama-sama, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk 3.000 jiwa yang Tuhan sudah bawa di penggembalaan kami di Alpha Center. Ulangi sekali lagi ya, sampai hafal. Biasanya 40 kali baru hafal. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk 3.000 jiwa yang Tuhan sudah bawa di penggembalaan kami Alpha Center. Sekali lagi supaya klop mewakili 40 kali. 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk 3.000 jiwa yang Tuhan sudah bawa di penggembalaan kami Alpha Center. Amin. Nah, ingat itu. Jadi kalau Anda makan pagi, habis doa makan, Tuhan sucikan, kuduskan, berkati. Ingat-ingat Pak Gembala juga, lalu doakan yang terakhir. Terima kasih untuk 3.000 jiwa yang Tuhan sudah bawa di penggembalaan kami Alpha Center. Saudara yang kasih Tuhan, goal kita adalah, visi kita adalah memenangkan jiwa. Amin. 3.000 jiwa. Nah, ini bukan tentang jumlah. 3.000 ini bukan masalah, oh ya gereja ini pengen besar, Pak Pendeta ini pengen anggotanya. Bukan masalah itu, ini bukan masalah jumlah. Katakan sama-sama, ini bukan masalah jumlah. Tapi ini tentang kerinduan hatinya Tuhan Yesus. Tuhan itu kepingin orang-orang berdosa itu selamat. Amin. Nah, saya bersyukur saudara. Saudara-saudara mulai membawa jiwa. Ya, saudara mulai punya hati untuk membawa jiwa. Kenapa? Karena Tuhan juga rindu setiap kita itu harus bawa jiwa. Amin. Nah, bagaimana caranya, saudara? 3.000 jiwa ini bisa terpenuhi. Nah, saudara, untuk kita bisa sampai menjangkau dan menangkan banyak jiwa, itu dibutuhkan namanya strategi. Nah, karena itu, di Alpha Center, strategi kita untuk menjangkau jiwa itu adalah lewat small group. Strategi yang kita gunakan untuk menjangkau jiwa itu adalah kita harus membangun small group sebanyak mungkin. Ya, Tuhan Yesus juga demikian. Dia ambil murid-murid. Dari 12 murid itu, yang paling inti hanya 3. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Pertanyaannya gini, mana yang lain? 12 kurang 3 berapa? 9. Yang punya usaha cepat ngitungnya ya. Saya masih hitung-hitung tadi sudah 9. Oh iya ya. Ya. Kalkulatornya Pak Apeng udah cepet. Gado-gado 1, nggak ada gado-gado Pak ya, nasi kuning 1. 9. Nah, 9-nya kemana? Ya. Jadi begini, Tuhan itu memberikan sebuah pilihan dalam hidup seseorang. Jadi saudara, kita harus bangun small group ini sebanyak mungkin. Ya. Pertanyaannya begini, untuk 3.000 jiwa, kira-kira ini butuh berapa banyak small group? Jadi nanti ada small group inti, yang sekarang sudah ada itu kita jadikan small group inti. Nah, dari small group inti nanti, itu akan berkembang, misalnya small group inti, lalu ada Hebron, Yerusalem, Bethel, Bethlehem, Yehuda, Noah. Dari sini nanti berkembang lagi. Ya, ada berapa small group? Ingat, kita harus melayani. Amin. Katakan sama-sama, saya harus melayani. Bilang lagi, saya harus melayani. Agak kencang dikit gitu loh ya, supaya sadar gitu. Oke, saya harus melayani. 2, 3. Saya harus melayani. Amin. Kok suaranya kencang yang di sini agak kurang ya. Coba yang separuh saya sebelah sini ngomong kencang-kencang. 2, 3. Sekali lagi. Sama-sama. Saya harus. Amin. Nah, kadang waktu kita melayani kita mikir, apa bisa ya? Gitu loh. Apa bisa? Ini bukan faktor bisa atau tidak bisa. Tapi ini faktor mau.
Amin. Nah, saudaraku, asumsi saja ya. Ini sebagai asumsi untuk kita sebentar lihat kira-kira dibutuhkan berapa small group untuk 3.000 jiwa. Asumsi. Satu small group itu anggap saja maksimal itu 12 keluarga. Sebenarnya agak kegedean, tapi enggak masalah. Ya. Satu small group itu 12 keluarga. Satu keluarga anggap saja 2 orang. Berarti isinya berapa? 24. Ini kita ambil range yang paling gede. Ya. Berarti dalam satu keluarga ada orang, berarti ada 24 jiwa. Maka untuk bisa punya 3.000 jiwa, itu kita butuh 125 host atau 125 small group. Saya percaya, saya pikir Pontianak ini kalau cuma 125 small group itu terlalu sedikit. Amin. Nah, jadi kita baru punya 6 small group. Nah, 2021 ya, saya memutuskan untuk saudara bisa terlibat dalam pelayanan ini. Ya, nanti host yang sudah ada akan sedikit mendorong saudara untuk, ayo saya mau melayani. Cari 1-2 orang Anda jadi hostnya, supaya bisa berkembang. Seperti dulu kita memulai juga dari sedikit orang, sekarang menjadi banyak orang. Amin? Amin? Karena misalnya begini, contoh temannya Pak Apeng, saya tidak mungkin bisa jangkau. Karena ada peribahasa berkata, tak kenal, maka tak sayang. Tapi karena kenal, wah itu respeknya luar biasa, saudara. Siapa? Oh dia, oh teman saya tuh, saya pergi gitu. Tapi karena nggak kenal, biarpun yang dilihat di depan dia itu ada orang yang besar, orang yang terhormat, dia nggak respect. Demikian juga dengan teman-teman saudara. Saya ingin setiap saudara mulai berpikir dan mulai punya kerinduan untuk menolong dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang lain. Oke? Nah, apakah jemaat member yang ada di Alpha Center yang hadir pada sore hari ini, saudara sudah komitmen untuk memenangkan jiwa? Tidak usah ngomong, tapi jawab masing-masing ya. Kita harus berpikir untuk menangkan 3.000 jiwa, dan kita harus berpikir, saya harus memberi diri untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita baca sama-sama ayat ini. Filipi 1, ayat 21 sampai 22a. Sama-sama kita baca dengan suara keras. 2, 3. Itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya perhatikan dengan baik ayat ini. Pertanyaan yang sering kali terjadi, kenapa sih saudara hidup di dunia ini? Kenapa saudara dan saya ada di bumi ini? Karena ini. Rasul Paulus dalam hikmat Roh Kudus, dia mendapatkan ini alasan mengapa kita diizinkan Tuhan ada di bumi ini. Firman Tuhan berkata begini, Paulus berkata begini, sebab bagiku, harusnya ini bagi kita, hidup itu artinya, hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Jadi kan ada pilihan, hidup atau mati. Kalau Anda hidup itu artinya bekerja memberi buah bagi Kristus. Ya. Kalau sudah hidup di dunia ini, itu berarti bekerja dan memberi buah, menghasilkan buah bagi Kristus. Itu kalau hidup. Nah, buah apa yang sudah hasilkan seringkali? Buah untuk diri sendiri atau buah untuk Kristus? Ya, hidup ini Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melakukan apapun, kenapa orang ini baik? Kita lihat, kebaikan saudara itu akan membuat orang bertanya, siapa orang baik itu? Dan orang dunia akan memberikan sebuah definisi sendiri. Pak apa yang baik ya? Wah, pantas memang orang Kristen itu baik. Ya, siapa yang dikasih tanda? Orang Kristen. Sebelah gereja ini hanya disapa oleh anak-anak. Mari Pak, istrinya yang tidak pernah datang,
bertanya, siapa itu? Saya taunya cuma dia bilang Sintong. Orang gereja gitu, omongnya apa Pak? Sintong ya? Nah, orang gereja gitu apa? Sintong Nyin, oh Sintong Nyin, ngerti wah. Sintong Nyin, Dia bilang, dia tanya, orang gereja. Lalu ising celetuk, oh pantas, ya, pantas. Jadi kalau sampai ada orang Kristen, enggak baik, orang pantas. You know, kalau dibilang, wih baik sekali, siapa itu? Orang Kristen, pantas. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak baik, itu namanya enggak pantas. Ngerti maksudnya ya? Amin? Katakan sama-sama, anak Tuhan harus berbuat baik. Kalau enggak berbuat baik, enggak pantas. Amin? Iya. Orang dunia selalu bilang, siapa itu baik itu? Orang Kristen, oh pantas. Jadi kalau kita enggak berbuat baik, itu enggak buat kita. Seperti kalau saudara pakai baju ke gereja kan, lihat-lihat di cermin. Kadang-kadang ya, orang bisa ke gereja, mau ke gereja itu ganti baju itu berkali-kali. Anak saya buka baju, enggak cocok, ganti lagi. Jadi di tempat tidur itu bisa berderet baju berapa. Karena dia merasa waktu dipakai di cermin, dia merasa tidak pantas. Enggak pantas. Nah harusnya kita juga begitu. Kalau mau melakukan segala sesuatu, harus berpikir, pantas enggak bagi saya sebagai anak Tuhan. Amin. Karena Alkitab berkata, kalau kita hidup di dunia ini, berarti kita harus bekerja dan memberi buah. Amin. Nah, apa saja buahnya? Pertanyaannya, ya. Yuk, kita baca sama-sama. Matius 3 ayat 8 dan 10. 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, tebang. Amin. Ini Tuhan Yesus yang berfirman. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi memang nggak bisa dipaksa. Orang itu jadi anak Tuhan nggak bisa dipaksa. Makanya kalau di kapan yang saya bahas tentang minuman keras dan rokok itu? Akhir tahun ya? Tahun baru ya, tahun baru. Nah, saudara, kenapa pada akhirnya orang bisa memutuskan untuk meninggalkan rokok, minuman keras, judi, dan lain sebagainya? Karena itu yang sesuai dengan inilah. Jadi kalau orang belum bisa meninggalkan itu artinya buahnya itu belum sesuai dengan pertobatan. Saya dulu juga merasa, sampai heran saya dulu. Waktu saya mimpi, saudara, mimpi merokok, mimpi. Itu berdebar-debar jantung saya. Berdebar-debar itu seperti ketakutan, padahal cuma mimpi. Saya mau tanya, siapa yang nuduh saya? Tidak ada, tapi Roh Kudus bilang begini, nggak pantas kamu itu ngotorin tubuhmu. Jadi roh yang di dalam saya itu menyadarkan saya bahwa nggak pantas begitu. Kalau saudara mau berbuat sesuatu lalu berdebar-debar, Anda mesti ingat itu alarm yang dikasih Roh Kudus ke dalam diri kita. Ya, Anda bohong misalnya, mana? Lalu Anda bohong. Tentu di sini akan ada perasaan tidak nyaman ya. Kita berdebar-debar, nah itu alarm dari Roh Kudus. Jangan diabaikan, tapi cepat kalau salah perbaiki. Karena itulah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau orang bertobat, jadi saya nggak bisa paksa orang masuk gereja, langsung tinggalkan semuanya, nggak bisa. Harus sesuai dengan pertobatan. Tapi firman pertobatan harus dikasih tahu. Amin. Contohnya tiap hari saya berkata, ayo baca Alkitab tiap hari. Kenapa? Karena ini penting. Tanpa firman yang kita baca setiap hari, jujur saya akan berkata, Anda tidak akan mungkin bisa bersih. Pikiran tetap kotor, hati tetap kotor,
telinga tetap kotor, mulut ini tetap kotor. Ini yang saya rasakan. Firman itu membersihkan. Katakan sama-sama, firman itu membersihkan. Setiap kali ada orang mulai cerita tentang orang lain, saya resah. Kenapa? Karena yang di dalam saya yang berkata, sudah, stop. Ada orang ngomel situ, sudah, stop. Kadang-kadang, saya ini nggak ada yang nolong saya, semuanya serba saya. Stop. Kalau kamu ngomel sama dengan yang tak mau kerja, bagus, kau tinggalkan saja. Daripada bekerja tapi ngomel. Nanti satu kali saya akan bagikan apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Bangsa Israel itu dibuat Tuhan muter-muter 40 tahun di padang gurun karena suka ngomel. Hati-hati yang suka ngomel ya. Suka menggerutu. Tahu menggerutu? Sambil cuci baju tapi sambil jenggot. Itulah. Dan Alkitab mencatat, menggerutu di dalam kemah. Siapa yang dengar? Cuma dirinya sama Tuhan. Jadi bagi siapa yang suka menggerutu dan ngomel, ingat-ingat, memang tidak ada kuping manusia yang dengar, tapi ada Tuhan yang mendengar, saudara. Ketika Anda ngomel, itulah capek aku hidup, semuanya saya. Gitu. Tidak ada yang mau bantu saya, tidak ada peduli sama saya, semuanya sia-sia. Terus ngomong sendiri, ya sampai bibirmu doer dan kau puas. Tapi ingat baik-baik, Tuhan catat semuanya. Seperti bangsa Israel, dibuat muter 40 tahun di padang gurun. Ayo coba saudara di Pasir Panjang muter-muter 4 hari ya. Rasanya gimana? Jalan di padang gurun, di padang pasir itu enggak gampang loh. Ya, Anda enggak bisa pakai sepatu jalan di pasir itu, enggak bisa. Coba lari-lari di pasir panjang gitu, di pasirnya itu, pasti enggak kenceng larinya. Susah, jalan pun susah. Jadi hidup di padang gurun itu susah. Tapi saudara tahu, mereka dibuat Tuhan 40 tahun karena menggerutu dan ngomel. Oke? Makanya perlu dicatat baik-baik, kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Kalau sudah bertobat, harus ada buah. Kenapa kita mesti berbuah? Katakan begini, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang, buahnya pun Tuhan minta buah yang baik. Kalau enggak baik, kalau Anda tidak menghasilkan buah yang baik, baca kencang-kencang yang warna biru ini, 2, 3. Neraka. Ya, saya tidak kampanye neraka ya. Saya kampanye surga. Kalau saudara pengen masuk surga, ayo hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, buah yang baik. Nah, apa saja buahnya? Ya, buah pertobatan. Ini buah pertobatan. Simpelnya buah pertobatan itu ada buah jiwa-jiwa, ada karakter, ada perbuatan baik. Ya, jiwa-jiwa, karakter, perbuatan baik. Nah, apakah Anda sudah berbuah? Pertanyaannya. Nah, kalau Anda sudah berbuah, pertanyaan berikutnya begini. Apakah Anda sudah menghasilkan karakter yang baik? Nah, ini buahnya. Keluarga Alpha Center, saya ingin mengajak setiap saudara, ayo kita jadi anak Tuhan yang punya karakter. Amin. Karakter kita harus sama dengan karakter Kristus. Jujur, kalau di sini bukan berarti setelah Anda ikut memberkas langsung cering berubah. Wih, baik semuanya, enggak. Amin. Makanya kita dengar firman Tuhan, kita dibersihkan. Nah, waktu firman Tuhan dibersihkan, Anda merasa, ini firman Tuhan buat saya ini. Saya suka ngomel. Ngomelnya sih nggak pakai mulut, tapi pakai medsos. Ya kan? Zaman sekarang itu orang ngomel nggak pakai mulut. Ingat, medsos. Buat apa jadi orang Kristen, tapi nggak ngomong. Medsos. Itu karakter. Coba Anda baca statusnya orang. Cek. Bu Afong, nama Facebooknya siapa?
Nama Facebooknya Ibu apa? Eni Fong. Oh, Eni Fong. Ibu Eni Fong, bacakan. Capek seharian. Misalnya, capek seharian. Bersihkan dapur, kamar mandi ini. Lanjut, gitu kan. Coba Anda bisa baca status orang, Anda bisa bayangkan orang ini kayak apa. Ya kan? Jadi baca status. Jadi, please kalau engkau ini anak Tuhan, harus hasilkan buah karakter yang baik. Yang kedua, apakah Anda sudah menghasilkan perbuatan yang baik? Saya balik lagi ke sini, ini penting sekali. Karakter, ini juga bukan hanya kita dengan kita. Tapi karakter ini juga seringkali diuji waktu kita ketemu dengan orang yang jengkelin. Saya bertanya, Tuhan kenapa ya? Kok harus ada orang yang jengkelin? Ya, di gereja juga begitu. Kok ada ya orang harus jengkelin? Ya, karena karakter ini akan terbentuk ketika ada orang-orang yang seperti itu. Nah, respon kita bagaimana? Berdoa, nasihati, ya, atau membenci. Ya, tapi saya sebagai seorang hamba Tuhan punya tanggung jawab besar buat kita semuanya. Coba lihat kanan kirinya, apakah ada musuh di dalam selimut di sini? Nggak ada ya? Nggak ada selimut ya? Nggak ada ya? Oke, nah saya berdoa setiap saudara kanan kiri, ya lihat sesama saudara seiman, pastikan setiap saudara tidak ada konflik. Kalau ada konflik, cepat-cepat dibereskan. Makanya ada small group. Nah, kenapa kita mesti ada small group? Nanti ini tugas host juga ya. Host ini sudah sebenarnya, kalau saya bilang begini terlalu tinggi. Tapi penting untuk saya katakan, host ini sebenarnya menjadi salah satu perpanjangan tangan tim penggembalaan. Jadi mesti kenali anggotanya. Saudara, kadang-kadang kita dipercayakan Tuhan, maaf ya, karena Alkitab berkata begini, jemaat itu seperti domba-domba. Dan host itu seperti gembala kecilnya. Ya, jadi gembala, Tuhan punya dunia ini sebagai ladang penggembalaannya, lalu Anda dipercayakan jadi hostnya, lalu Anda mulai perhatikan satu demi satu. Nah, kadang-kadang domba-domba ini ada yang degil. Ya, pernah lihat domba degil kan? Gembalanya ngajak makan rumput yang ada di sana, digiring di ladang di sana, dia jalan ke rumah orang, cari tanaman orang, dimakani semua, marah-marah yang punya orang, woi Pak, kambing siapa? Betul enggak? Yang disalahin siapa? Kambingnya atau gembalanya? Dombanya atau gembalanya? Jadi kalau dombanya nakal, degil, yang disalahin mesti gembalanya. Maka para host siap-siaplah Anda. Ya, betul enggak? Pendetanya siapa? Hostnya siapa? Oh, pantes lah. Ya kan? Nah, jadi karakter ini seringkali ketika kita ketemu dengan orang-orang tertentu, di situlah kita merasakan ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Nah, yang kedua adalah perbuatan baik. Kita harus jadi anggota kerajaan Allah yang bisa berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini akan mencerminkan sebenarnya siapa yang kita ikuti. Ya, Yesus itu dikenal sebagai orang yang keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, kalau zaman sekarang, dari komplek ke komplek, dari kecamatan ke kecamatan, dari daerah ke daerah. Untuk apa? Berbuat. Dia berjalan sambil berbuat baik. Nah, berbuat baik itu enggak mungkin ngomong gini, oh bagus ya Pak Apeng ya. Enggak bisa. Kita berbuat baik itu ada sesuatu yang kita bawa. Amin. Itulah namanya perbuatan baik. Nah, yang ketiga, buah apa? Pertanyaannya, apakah Anda sudah menghasilkan jiwa-jiwa? Ayo tanya masing-masing. Sudah berapa jiwa yang Anda bawa kepada Tuhan?
Bilang sama-sama. Bilang sama-sama ya. Sudah berapa jiwa yang saya bawa kepada Tuhan? 2, 3. Sudah. Oke, saya tanya lagi ya. Berapa? Berapa? Saudara sudah bawa jiwa berapa? Gak usah diucapin, tapi Anda jawab sendiri. Kita harus menghasilkan buah. Amin. Bilang sama-sama. Saya harus menghasilkan buah. Jiwa-jiwa. Amin. Amin. Kita harus menghasilkan buah jiwa-jiwa. Harus ada jiwa-jiwa yang kita bawa. Tiap hari mulut kita itu harus bisa cerita tentang kebaikan Tuhan dan membawa mereka untuk kenal Tuhan. Saya kasih contoh begini, saudara. Siapa di sini saudara merasa ketika Anda di sini, ketika Anda di Alpha Center, Anda merasa begini, wah saya dulu hidup saya hancur, hidup saya penuh masalah, tapi di sini saya ditolong Tuhan, saya diselesaikan masalah saya, dan saya dipulihkan. Siapa yang merasa saudara di sini sebagai orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa yang sudah angkat tangan? Nggak usah angkat tangan lagi. Siapa? Saya tanya lagi. Siapa di sini? Saya tanyakan lagi supaya lebih jelas. Saudara datang di tempat ini sebelumnya ada persoalan, ada masalah. Tapi ketika Anda di sini, Anda dipulihkan Tuhan. Anda merasa dipulihkan Tuhan. Yang merasa silahkan angkat tangan. Oke. Saya pengen Bu Ani maju ke depan. Ini ayam dadakan. Ya. Tenang aja Bu, di sini ada mic Bu. Sini Bu. Yang dadakan ini biasanya agak deg-degan ya. Oke, jadi ceritakan sama kami apa yang Ibu rasakan sebelumnya dan apa yang Ibu alami setelah itu. Oke, silakan. Bisa nyala. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Sedikit cerita ya. Sebelum saya di Alpha Center, saya sudah beribadah di Antioquia. Sebenarnya saya di Alpha Center juga tanpa disengaja. Pas waktu itu saya juga memang dalam masalah. Jadi, mama saya lagi sakit dan saya juga punya problem dengan pernikahan saya juga. Jadi karena mama saya sakit dan kakinya itu entah kenapa dia nggak bisa jalan, terus bengkak kayak bernanah gitu. Kata udah bawa ke dokter, kata dokter mau diamputasi. Nah, terus saya tanya sama saya minta beberapa gembala sih buat didoakan. Mama saya belum percaya sama Tuhan, dia masih agama Buddha, tapi dia bersedia buat didoakan. Saya bilang, "Ma, kamu mau didoakan nggak?" "Boleh," dia bilang. Siapa yang mendoakan? Saya bilang, ada gembala-gembala yang mendoakan kamu. Terus saya suruh gembala yang di Antioquia buat doakan mama. Terus saya juga suruh Pak Gembala di sini. Walaupun Pak Gembala di sini belum sempat sih ketemu mama. Tapi tanpa sengaja saya di sini, awalnya saya datang ke sini, saya minta doakan mama. Terus di situ juga saya dikasih kesempatan buat buat cerita sedikit dengan problem kehidupan saya. Terus saya minta didoakan, terus saya diajak buat beribadah di sini. Dan saya coba beribadah di sini. Terus saya merasa di sini saya diterima dengan apa adanya. Dengan segala kekurangan saya diterima di sini. Terus saya juga merasa nyaman. Saya bisa ceritakan apa yang saya rasakan masalah pribadi saya, apa yang saya rasakan, saya bisa ceritakan ke saudara-saudara saya di sini. Dan saya merasa saya benar-benar diterima di sini. Dan di sini juga saya cukup bertumbuh dengan
pengenalan akan Tuhan. Di sini saya cukup bertumbuh. Di Alpha Center juga saya dimulai dari Alpha Center, saya juga mulai membaca firman juga, dan pelan-pelan keluarga saya dipulihkan sama Tuhan, dan saya sama suami saya bersatu kembali. Dan sekarang anak-anak saya khususnya Angel, sekarang dia juga mulai beribadah, dan Ellen juga kayaknya dia udah mulai tergerak, dan papanya juga kayaknya mudah-mudahan bisa berjemaat di sini juga. Ya, itu aja yang bisa saya saksikan. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, rasanya gimana? Setelah sebelumnya seperti itu, terus sekarang dipulihkan, rasanya gimana? Rasanya senang. Senang, Ah, rasa lepas gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kira-kira bisa ngalamin, bisa merasakan apa yang Ibu ini alami? Waktu sukacita. Karena sebelumnya dia punya pergumulan dengan keluarga dan pernikahan. Sudah bisa rasakan? Yang sudah menikah kalau ada problem dengan istri, dengan suami, rasanya gimana? Tak enak. Oke? Sebentar, airnya sebentar, saya lagi bertanya ini. Saya tanya dulu, kalau Bapak Ibu punya masalah seperti Bu Misnawati, ada problem dengan pasangan saudara, rasanya gimana? Kalau gak enak, betul? Terus nggak ada yang nolong saudara, gimana? Buntu, tak sakit hati. Nah, Anda bisa bayangkan seperti Ibu Misnawati punya pergumulan, terus ada yang datang, Bu, saya dulu juga kayak begitu, mau ndak ada solusinya? Yuk sama-sama kita berdoa, kita cari Tuhan, kita ke gereja sama-sama. Terus ibu itu dipulihkan. Seneng kan? Nah, kira-kira itulah cara kita membawa jiwa bagi Tuhan. Amin. Oke, kasih tepuk tangan buat Ibu Mas. Terima kasih Ibu ya, Tuhan berkati. Nah, saudara, kenapa Tuhan izinkan kita ada masalah? Supaya kita tahu rasanya kalau ada masalah itu kayak apa. Ya. Nah, supaya apa? Yang kedua, supaya kita itu bisa menolong jiwa-jiwa yang lain yang sedang dalam kesulitan, masalah seperti yang kita pernah alami. Saya lihat begini saudaraku ya, ada orang yang pernah punya problem di keluarga seperti ini, lalu dipulihkan Tuhan. Ya, itu skenario Tuhan adalah orang yang dipulihkan ini akan dipakai Tuhan untuk menolong orang yang punya persoalan yang sama, betul? Kenapa? Karena hanya orang yang pernah sakit dengan rasa sakit yang sama yang bisa cerita kepada orang lain tentang apa yang dirasakan oleh orang itu. Ya, amin. Itu sebabnya saudara, kita mesti berkata kepada diri saya sendiri, saya harus membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Kenapa? Ada orang yang membutuhkan pertolongan. Bahkan mungkin ada orang yang nyaris gantung diri. Karena dia nggak tahu bagaimana caranya. Nah, kita ini hadir di muka bumi ini adalah untuk bawa jiwa. Amin. Untuk menolong mereka. Jangan egois, saudara. Bilang sama-sama, jangan egois. Pernah nggak sudah berpikir ke gereja, cuman maaf ya, biasa pergi dengan anak, pulang dengan anak. Sudah bertahun-tahun cuman bertiga, berempat, berlima. Enggakkah egois, saudara? Coba saya berpikir, iya ya, tetangga saya, iya ya, orang sana, teman saya. Tidakkah sudah mulai berpikir siapa yang akan kita bawa? Jangan cuma bilang begini, saudara. Jangan, karena begini, saya lihat ada banyak orang yang dia mungkin pergi ke gereja. Saya tidak ingin ajak saudara untuk mempengaruhi orang yang sudah bergereja, tidak. Tapi saya ingin membuka setiap saudara untuk punya hati yang sama. Kasihan, ada orang yang keluar masuk gereja pun pulang tidak dapat apa-apa, betul ya? Dan punya masalah. Nah, ini kita mesti doakan. Di small group saya sudah ajarkan,
Jadi bagaimana strateginya? Jangan langsung tembak aja orang itu, tapi doakan dulu. Nah ini yang saya lakukan, saudara. Untuk Pak Akyong saja, saya berdoa cukup lama. Karena waktu Akyong lewat, dia nggak memperhatikan. Tapi ketika saya lewat, saya lihat Akyong itu setiap hari Minggu ke gereja. Dengan dulu Alkitabnya Alkitab kecil, tapi ada bungkusnya, ada sarungnya warna coklat, betul enggak? Nah, jalan sudah naik oplet itu. Oh, jalannya Akyong kan gini dari dulu. Akyong gitu kan. Ini saya bukan ingin mentertawakan dia, ini saking kenalnya saya sama Akyong. Saya lagi jalan naik motor, dia jalan. Nah, Akyong kan gini jalannya. Di situ hati saya terketuk. Kasihan ya. Kira-kira ada sesuatu enggak yang dia dapatkan? Sejak saat itu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, selamatkan. Ketika momennya sudah tiba, saya ajak istri saya, Mi, waktunya sudah tiba, kita harus ke rumahnya Akyong. Saya nggak kenal dulunya sama Akyong. Saya hanya kenal sama Mungju. Mana Mungju? Angkat tangan. Wah, terima kasih Mungju. Ada yang nggak kenal dengan Mungju? Egois. Ya, kenal dengan Mungju. Lalu kita alasannya kunjungan sama Mungju. Nah, tapi waktu itu kami sekali mancing langsung dapat 2. Duduk di situ. Apa kabar Ju? Nah, waktu kita berdoa, saudara, doanya begini, Tuhan tolong saya, supaya waktu saya ke rumahnya Mungcu, saya ketemu dengan Akyong. Wah, ini rahasianya Kyong, kenapa kamu ada di sini? Jadi waktu kami masuk, Akyong lagi di depan TV, dan duduk, saya masih ingat menghadap kemana TV, saya masih ingat dengan jelas hari ini. Dia lagi duduk di situ, begitu saya lihat, tek, saya bilang, sudah dikunci sama Tuhan. Saya datang, lalu saya nawarkan, mau enggak belajar komputer? Mau Pak. Akyong kan ngomongnya enggak banyak. Mau Pak. Kamu jam berapa bisanya? Pokoknya pekerjaanmu di rumah sudah selesai, nanti kamu ke gereja. Jam 12 siang Pak. Wih, orang berkunjung jam 12 siang gitu ya Akyong. Tapi setelah saya punya selidik, ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda baca Yohanes pasal 4 ya, waktu Tuhan Yesus ketemu dengan wanita Samaria jam berapa? Jam 12 siang. Itu orang yang enggak bukan berarti dia seperti wanita yang tapi dapat lihat sama dengan Alkitab loh saudara. Wih, besoknya saya sudah berdoa. Saya pesan sama Akien. Nah, Akien waktu itu guru bimbel. Sekarang dia guru bimbel juga. Ken, besok ada jiwa. Jadi kamu ajari dia komputer. Jadi Akyong itu harus memanggil Akien itu guru. Pastor. Ya. Jadi ngajari dia. Gimana Kyong? Tangan saya gemetar Pak, enggak apa-apa gitu ya. Itu strategi. Sampai singkat cerita, Akyong bisa ada di sini. Itu tahun 2006. 2006 ya? 2006. Kira-kira berapa? 15 tahun yang lalu. Nah, saya kepingin saudara juga punya hati terhadap jiwa-jiwa. Amin. Mau bawa jiwa bagi Tuhan? Harus. Amin. Nah, apakah goal kita? Ya, apakah goal kita? Ya, goal kita itu adalah melayani. Katakan sama-sama. Goal saya adalah melayani. Jadi melayani ini adalah tujuan utama Anda di Alpha Center. Amin. Kalau Anda di Alpha Center belum melayani, berarti belum sampai kepada tujuannya, masih di tengah jalan. Amin. Jadi melayani di sini bukan karena saudara, oh saya ini hebat, saya ini sekolah tinggi. Enggak, saudara. Saudara lihat, ini Pak Eko itu hostnya Yehuda ya. Dia seorang driver, saudara. Ya. Jadi di sini bukan karena saudara punya gelar, punya pangkat, saudara pintar, saudara punya sarjana, tidak.
Yang dibutuhkan melayani itu bukan karena saudara punya titel. Amin. Tapi engkau mau melayani, mau dipakai Tuhan, engkau akan lihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu dimulai dengan berbuah. Buah karakternya, buatan baik. Jadi perbuatan baik ini merupakan buah roh. Amin. Dan yang ketiga, jiwa. Katakan sama-sama, saya harus bawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Oke. Amin. Nah, sampai di sini saya ingin setiap saudara bisa merespon dengan baik apa yang saya bagikan. Tapi sebelumnya saya beri kesempatan saudara untuk break sejenak, kita makan snack yang ada di sana. Tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Mari yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan biarlah